kita mulai dengan memuji Tuhan, pujian 144, Firman Hidup. Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang didamai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang dipengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang adalah pencipta, bahkan Juru Selamat kami. Pada pagi yang cerah ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, dengan penuh rasa terima kasih, karena semua berkat-Mu, baik berkat keselamatan, berkat pelayanan, berkat jasmani, dan juga berkat-berkat rohani. Semua telah Engkau karuniakan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, pertama-tama mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami, agar kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, kiranya persekutuan ini hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus, Putra Tunggal-Mu, yang selalu hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca beberapa perikop Alkitab. Yang pertama, saya akan membaca dari kitab Ulangan, ya. Setelah itu, searah jarum jam, Saudara Timothy membaca bagian Mazmur, ya. Kita mulai dulu dengan Ulangan 6, ya. Ulangan 6 ayat 8. Ayat yang sangat terkenal dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 8. Saya akan membaca ayat 8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatnya, ya, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bagian yang kedua itu ya dari kitab
Mazmur 119. Timothy, mulai ayat yang ke 11 sampai hanya ayat 11. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku aku akan menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kemudian P. Rudi 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Kemudian PI Jakaria kita baca dari kitab Matius 7. Matius 7 ayat 24 dan 25. Matius 7, 24, 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. PIJP Wahyu pasal 1 ayat yang ke-3. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang sudah ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita bersyukur bahwa di tangan kita Tuhan memberikan kita kata-katanya yang sudah ditulis, bahkan sudah diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Indonesia yang kita pahami. Jadi untuk belajar firman Tuhan, yang pertama-tama Wahyu pasal 1 ayat 3. Kita semua harus rajin membacanya. Berbahagialah ia. Jadi di sini hamba Tuhan membacakan firman Tuhan dan anggota gereja mendengarkan ya kata-kata nubuat ini. Kemudian bukan hanya membaca, mendengarkan, tetapi menjalankan dan menuruti apa yang ada ditulis. Gekraptai ya. Gekraptai itu adalah perfect passive tense. Sudah ditulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi yang pertama membaca. Dalam bahasa Inggris itu read. Selalu harus dibaca. Nah, dibaca. Yang kedua yang sangat menarik dalam Ulangan pasal 6 itu harus dirimak. Artinya kita membaca firman, kita membaca dari Alkitab yang dicetak di atas kertas ya, untuk menggarisbawahi ya, rimak ayat 89 kan. Mari kita kembali ke Ulangan 6. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan itu menjadi lambang ya, di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya yang dirimak tuh ayat-ayat kunci, disebut ayat-ayat emas. Jadi tidak mungkin kita hanya membaca tapi tidak menandai Alkitab kita ya, supaya menjadi referensi saat kita yang mau belajar firman ataupun menjelaskan firman. Sudah ada tanda-tandanya yang di Alkitab yang manual. Jadi remarks itu penting. Jadi read, remark. Nah yang berikutnya itu remember. Jangan sampai dibaca, di-remark, nggak diingat, nggak dihafal. Jadi firman Tuhan itu harus dihafal. Apa yang berkesan atas diri GSPS itu dia banyak menghafal Alkitab dalam bahasa Hakka. Dia banyak menghafal. Coba lihat ya di dalam Mazmur 119. Menghafal itu penting ya. 119 ayat yang ke-11. Di dalam lubuk jantungku, di dalam pikiran aku menyimpan ya, janjimu, kata-katamu.
supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini penting ya, jadi firman Tuhan itu sudah ditulis di atas kertas, tapi juga ditulis di dalam lubuk jantung kita. Dan sangat menarik kalau kita belajar teologi ya, kita bukan hanya belajar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi bahasa asli. Nah, ketika kita membaca, mengingat dalam bahasa asli, itu nuansanya berbeda. Baik bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Itu karena memang ditulis aslinya dalam bahasa-bahasa asli itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau Tuhan izinkan ya, di gereja ya kita akan belajar bersama-sama lagi ya, bahasa Ibrani dan Yunani untuk yang melayani firman. Ya, dibantu dengan komputer sehingga apa yang kita baca itu kita jelaskan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, tidak menyimpang. Yang mengerti ya, karena hanya dengan melihat kembali ke bahasa asli kita tahu highlightnya di mana. Ya, highlightnya di mana. Kemudian bukan hanya kita membaca, kita menggarisbawahi, read, remark, remember. Nah, kemudian harus kita laksanakan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 itu juga dipertegas oleh Yesus ya di dalam Matius 7. Relate, ini yang paling penting ya, relate dijalankan. Jadi dibaca, digarisbawahi, dihafal dan dilaksanakan. 105. Kita baca sama-sama ayat yang sudah ada lagunya. Firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Jadi setiap langkah kita harus sesuai firman-Nya. Jadi tidak boleh setiap detik kita tidak merefleksi hidup dengan firman Tuhan. Selalu firman Tuhan. Ya, kalau kita selalu bersandar pada firman Tuhan, itu artinya Tuhan beserta kita. Tapi kalau kita berjalan ya sesuai dengan ya hikmat manusia, nah itu pasti kita gagal. Ya, jadi makanya gereja kita selalu menguraikan firman. Konsekuensinya adalah kita selalu renungkan firman. Kemudian yang terakhir kita lihat ya dalam hidup Yesus. Tuhan Yesus itu firman yang sudah menjelma menjadi manusia. Kita lihat di Matius pasal 3 waktu dia dicobai di pasal 4 kan. Pasal 4 ayat 4 ada ditulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Matius 4:4 adalah kutipan dari Ulangan 8:3 ya di bagian bawah ini 8:3. Jadi Yesus ketika dicobai dia hanya recite firman Tuhan. Recite loh. Ya kan? Kalau kita recite firman Tuhan, fungsinya sama juga. Ingat ya, fungsinya sama. Iblis hanya takut dua hal apa? Firman Tuhan dan darah Yesus. Darah dua hal saja. Dia nggak takut yang lain. Oke. Kemudian ketika Tuhan Yesus ya, kamu lihatnya yang berikutnya di ayat yang ke-6. Iblis mengatakan jatuhkan dirimu ya, seperti Mazmur. Ya kan? Tetapi apa jawab Yesus? Ayat yang ke-7. Ada pula ditulis ya, gegraptai ya, perfect passive tense ya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu ya, seperti orang Israel ya. Nah, kalau kita lihat ya 47 itu kutipan dari Ulangan 6:16 yang tadi kita baca ayat 8 dan 9. Jadi selalu Tuhan Yesus recite. Jadi read, remark, remember ya. Sebelum relate harus bisa di recite. Yang terakhir itu kalau kita lihat haruslah kita hanya menyembah Tuhan. Itu dijawab Yesus kan. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus padanya, "Enyalah engkau iblis, sebab ada ditulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau
melayani. Jadi berbakti itu kata melayani. Itu juga kutipan dari Ulangan 6:13. Jadi 8:3, 6:16 dan 6:13. Nah, kemudian Yesus setelah mengajar di atas bukit, ya, konklusinya ada di pasal 7 yang tadi dibaca oleh PI Jakaria ayat 25-26. Matius 7, 25-26 itu relate, laksanakan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melaksanakannya, melakukannya, menjalankannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, bijaksana itu berpengertian ada firman dan melakukan firman, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, batu fondasi tidak lain tidak bukan, ya, fondasi kita adalah para rasul, para nabi, kitab suci, dan batu penjurunya adalah Tuhan Yesus. Jadi 4 hal ya, bagaimana kita belajar firman. Read, bacalah, kemudian rimak, ya, garis bawahi, ya, supaya kita tahu alamatnya di mana, ya, alamat ayat dan isinya apa. Untuk tahu alamatnya itu rimak, tahu isinya remember, dihafal. Yang terakhir di relate, dijalankan dan dilaksanakan. Jadi melaksanakan firman Tuhan, Tuhan akan, ya, menuntun kita kepada hal-hal yang bisa memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan utama kami, Tuhan Yesus, yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu ingin mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kiranya kami diberi kerajinan untuk selalu membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, menandai firman-Mu, dan menyimpan firman-Mu dalam lubuk jantung kami, bahkan melakukan firman-Mu dengan bantuan Roh-Mu yang kudus. Kalau kami tidak dibantu oleh Roh Kudus, tidaklah mungkin kami bisa melakukan pembacaan firman, kemudian menghafal dan melakukan firman. Tolonglah kami ya Bapa untuk memuliakan Engkau melalui firman. Kami sadar ya Bapa, dalam perjalanan hidup kami yang lalu, kami mengecewakan Engkau dalam hal ini. Ampunilah kami akan dosa kami dalam hal ini, dan Engkau menolong kami untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari firman-Mu, agar kami bisa menjadi murid Yesus dan saksi Yesus yang selalu siap menguraikan firman-Mu kepada siapa saja yang akan kami temui. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita besuk dan PI, mulai dari Timothy ya, apa pokok doanya dan ucapan syukurnya. Ya, terima kasih atas pertanyaan semuanya. Minggu ini pertama saya bersyukur kata Tuhan, saya dapat kembali ke Indonesia dengan selamat meskipun banyak kejadian yang terjadi. Ya, di tempat saya masih dapat ibadah selamat, bersyukur atas pertanyaan Tuhan, dan juga bersyukur atas kesehatan Tuhan berikan. Biasanya ini saya dapat berstudi di Singapura ya, dengan cukup baik mungkin. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan saya hikmat untuk terus mau belajar meskipun sulit, dan juga Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk terus belajar firman-Nya sehingga saya dapat mengerti, dan khususnya saya dapat belajar banyak hal yang mungkin belum saya ketahui. Dan yang terakhir, bersyukur juga atas permintaan Tuhan untuk keluarga saya, tentu saja untuk kejadian yang kemarin di Indonesia itu cukup membuat saya khawatir dengan keluarga saya, dan Tuhan tidak sampai kejadian ya, karena jujur saya, apalagi saya sebagai anak tunggal gitu kan, pasti kepikiran terus ini orang tua saya bagaimana keadaan ini, apalagi saya jauh kan. Jadi ya bersyukurlah Tuhan masih terus mencintai keluarga saya. Tolong doakan untuk dari saya untuk pulang mungkin minggu depan ya, soalnya saya pikir kebetulan anak-anak ujian jadi nggak terlalu banyak kerjaan, jadi ya saya
rencana untuk pulang minggu depan, entah hari Senin atau hari Selasa mungkin. Ya, kalau Tuhan izinkan, jadi saya bisa ketemu. Nah, jadi setelah saya ketemu semua, saya balik lagi, saya nggak ada beban lagi. Jadi tinggal melayani sampai tunggu saya pulang ke Singapura lagi untuk studi. Ya, untuk beberapa tahun doakan untuk persiapan saya untuk masuk di semester baru, karena saya dengar semester depan itu banyak sekali mata kuliah yang sangat sulit. 2 SKS semua rata-rata katanya. Saya dengar. Ya. Saya cuma berdoa agar saya diberikan Tuhan kemampuan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Juga biarlah Tuhan memberikan saya hikmat untuk meningkatkan kemampuan saya khususnya dalam hal bahasa. Jadi saya masih berjuang untuk mengerti dan mempelajari serta memahami hanya soal bahasa Inggrisnya saja, tapi bagaimana cara mengerti firman Tuhan itu tertentu. Karena nggak mudah, nggak semua orang bisa untuk mengerti firman Tuhan, karena ini benar-benar butuh hanya pengetahuan, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan itu seperti apa akan terlihat ketika kamu mencoba memahami firman Tuhan. Karena kalau kita memahami firman Tuhan itu kita butuh tuntunan Roh Kudus, ya kan? Bukan hanya pengertian kita sendiri, tapi bagaimana kita ditolong oleh Roh Kudus mungkin kita hikmat sehingga kita mengerti oh Tuhan ini menyampaikan apa. Nah, itu yang saya mesti mencoba untuk memahami, dan saya terus meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan terakhir berdoakan untuk keluarga saya ya, di kampung terutama, karena jujur aja kemarin itu banyak sekali kejadian. Karena sering ada papa saya, banyak orang yang melempar batu ke rumah kami, jadi itu agak membuat saya takut dan besok. Jadi ya, Tuhan masih nggak kenapa-kenapa, tapi ya itu tetap aja rasa takut itu pasti ada. Tapi saya takut, saya percaya bahwa ketika Tuhan ingin melindungi umatnya, gak ada satupun yang bisa nyentuh orang tua saya. Itu aja saya percayai, dan ya kayak saya selalu berdoa ya, sedang mudah-mudahan kesusahan saya terus berdoa supaya Tuhan terus melindungi keluarga saya di kampung ya. Bersyukur untuk hari ini dapat ikut PI dan juga pemasukan. Doakan untuk orang-orang yang akan kita PI dan juga bersyukur sekali lagi juga untuk Tuhan untuk kesehatan sehingga hari ini bisa lagi lalu sakit. Bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan. Doakan untuk pelayanan hari ini dan juga pelayanan besok sampai malam. Saya juga bersyukur pada Tuhan hari ini dapat penginjilan dan pemasukan juga. Bersyukur juga untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Doakan untuk penginjilan pemasukan kita. Bahkan juga doakan ya, besok saya menyampaikan firman di Kubur Raya dan juga di sini. Terima kasih. Kita berdoa untuk pelayanan di bulan November ini dan juga Desember. Ada beberapa item selain ulangan umum dari semua anak-anak yang masih sekolah dari SD sampai SMA. Mulai dari minggu depan sudah mulai dan mereka harus mengikuti ulangan umum. Kita doakan mereka supaya sehat dan rajin belajar. Yang kedua, doakan juga untuk retreat pada pertengahan Desember, tempatnya dan pelaksanaannya. Kemudian doakan juga untuk PUPR yang akan datang survei ke SD supaya PBG-nya bisa diterbitkan. Dan juga arsitek yang harus menyelesaikan gambar SMP SMA, arsitek lokal dan arsitek yang di Singapura dan di Akan William ya, supaya bisa diajukan dan izin ke Diknas ya untuk SMP bisa sekalian disambit juga ya. Kita doakan supaya perayaan Natal yang bulan depan akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Kita buka suara, kita berdoa sebelum kita besuk ke PI untuk perjamuan kudus nanti di rumah dari para lansia, bisa menolong mereka tetap kuat imannya dan mereka bisa jadi saksi untuk keluarga mereka supaya banyak dari keluarga mereka yang bisa percaya Yesus.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga yang mengasihi kami melalui Putra-Mu Yesus, kami datang bersyukur untuk persekutuan besuk PI pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk cuaca baik yang Kau berikan, kami bersyukur untuk kesehatan baik yang Kau berikan, sehingga kami dapat melayani Engkau. Ya Bapa, kami datang dengan belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami, supaya kami dapat berbicara pada Engkau Allah kami yang kudus. Kami bersyukur untuk Timothy yang sedang Kau bawa berlibur selama 1 bulan lebih di Kalbar, yang rencananya untuk pulang kampung. Kiranya Kau melindungi orang tuanya yang ada di Kayong Utara, Ketapang, agar mereka tidak lagi diganggu oleh orang yang melempari mereka dengan batu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pengurusan paspor Timothy bisa lancar, dan juga untuk persiapannya ke semester yang keempat yang dia tempuh di FEBC. Tingkatkanlah kemampuan bahasanya, dan supaya dia bisa belajar firman-Mu dari para pengajar yang telah Kau tempatkan di FEBC, supaya kerohaniannya bertumbuh, dipersiapkan untuk melayani Engkau kelak di kemudian hari. Demikian juga untuk pelayanan PUD dan istri, dan juga Vincent, Engkau yang menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa pelayanan PI Jagaria untuk keluarganya, dan juga kami berdoa untuk PIJP besok yang akan melayani Engkau di kebaktian umum, bahkan di Kemang. Kami berdoa untuk besok semua yang melayani Engkau, baik dalam kelas sekolah minggu, mimbar kebaktian, dan juga untuk PDA. Kiranya kami senantiasa bersuka cita untuk membagikan berkat-berkat rohani, yaitu firman-Mu, yang hanya dengan firman-Mu dapat memperbaiki kehidupan kami. Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk pembangunan SKC. Kami berdoa untuk TK, SD, SMP supaya lebih banyak murid yang mendaftar, dan mereka murid yang sudah ada bisa sungguh-sungguh percaya Yesus. Guru-guru juga satu saat nanti mereka bukan hanya menjadi guru, tapi juga bisa menjadi pelayan di gereja. Kalau Engkau izinkan, mereka juga bisa pergi ke sekolah Alkitab untuk belajar firman-Mu, menjadi hamba-Mu yang merangkap sebagai guru di sekolah. Kami berdoa untuk kunjungan PUPR, dan juga gambar dari SMP SMA, dan juga perizinan dari SMP, semuanya kami serahkan, kiranya sesuai dengan rencana dan waktu-Mu Engkau berikan kepada gereja-Mu untuk memuliakan Engkau. Kami akan besuk, pakailah kami untuk berkebaktian singkat, berjamuan Tuhan Yesus, dan juga mengabarkan Injil. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pasportnya gimana, Tim? Nah, kakak ini rupanya ketinggalan di rumah, jadi pulang sekalian ambil paspor. Ambil Kapan? kakak.